Ibu yang berbahagia, saya mengucapkan selamat siang, selamat datang di Gedung Perundingan Linggarjati. Pada kesempatan ini, saat ini kita semua telah berada di dalam ruang perundingan, yaitu ruangan yang pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Tujuan dari perundingan ini pertama adalah untuk mencari pengakuan kedaulatan. Yang keduanya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena sebagaimana telah kita ketahui semua di buku sejarah, bahwasanya dahulu waktu setelahnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, waktu itu Belanda belum mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi Belanda berupaya untuk kembali berkuasa menjajah bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke perundingan, kita akan menceritakan dulu sejarah atau asal-usul dari bangunan ini. Berdasarkan dari keterangan saksi hidup, pada zaman dahulu sekitar tahun 1918 di lokasi ini tadinya ada sebuah rumah gubuk yang ditempati oleh warga desa Linggarjati ini bernama Ibu Jasitem. Yang selanjutnya Ibu Jasitem di sekitar tahun 1921 menikah dengan orang Belanda, katanya namanya Tuan Merven, yang oleh masyarakat sekitar sini beliau dipanggil dengan nama panggilan Tuan Tersana. Nah, karena beliau adalah pemilik Tersana baru, pabrik gula di Cirebon. Maka setelahnya menikah, lalu gubuknya tersebut dirubah menjadi rumah semi permanen. Di tahun 1930 rumah itu dijual, Pak. Yang membelinya seorang bangsa Belanda. Nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes van Os, yang kemudian oleh Van Os setelah tanah sekitarnya dibeli, dibangunlah, didirikan seperti ini sebagai tempat peristirahatan keluarga Van Os. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, sampai saat ini bangunan ini tidak berubah bentuk. Yang memang pernah mengalami perbaikan hanya atasnya saja dengan tidak menghilangkan bentuk aslinya. Selanjutnya sekitar tahun 1935, rumah ini dikontrak oleh pengusaha Belanda, namanya Ter Hitker, yang kemudian dijadikan hotel dengan nama Hotel Lustor. Di tahun 1942, pada zaman penjajahan Jepang, oleh Jepang diganti dengan nama Hotel Hokai Ryokan. Di tahun 1945 setelahnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, diambil alih pemerintah Republik Indonesia dan diberi nama Hotel Merdeka. Di tahun 1946 dipilih sebagai tempat perundingan. Nah, ini kita akan ceritakan dulu latar belakangnya. Kenapa di sini berdirinya? Nah, waktu akan diadakannya perundingan antara kita dengan Belanda, yang jadi masalahnya tempat perundingan. Pada waktu itu Belanda mereka ingin tempat perundingannya di Jakarta, sementara pihak Republik bisa merasa keberatan pada Jakarta karena Jakarta sudah dikuasai tentara Belanda, tentara Nika dan tentara Sekutu. Sebaliknya pihak kita Republik inginnya di Yogyakarta. Belandanya yang merasa keberatan karena Yogyakarta waktu itu sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia. Maka Presiden Soekarno menugaskan kepada Ibu Maria Ulfa. Beliau adalah anak mantan Kuningan yang menjabat sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia. Dan alhamdulillah dipilihlah di sini karena beliau tahu suasana yang ada di sini. Dan beliau menyarankan kepada Pak Sultan Syahrir bahwa sebaiknya perundingan diadakan di Linggarjati, di sana atau di sini waktu itu ada sebuah tempat yang kiranya layak untuk dijadikan tempat perundingan karena sebagai tempat peristirahatan, namanya Hotel Merdeka. Setelahnya di sini dilaksanakan perundingan di sini dimulai dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946. Memang di sana kita tadi lihat tanggal 10. Tanggal 10 itu waktu persiapan. Waktu itu pihak kita Republik Indonesia dan itu sebagai penyelenggara sudah ada di sini. Presiden Soekarno Hatta sudah berada di sini. Namun waktu itu delegasi Belanda yang belum datang. Kemudian Presiden Soekarno mengadakan pertemuan hanya berdua dengan Lord Kita. Ruangannya di ujung sebelah sana. Kurang lebih durasinya selama 1 jam. Setelah itu Presiden Soekarno menuju ke Kuningan untuk istirahat dan menginap di Pendopo Kota Kuningan. Kemudian tanggal 11 November 1946 barulah dilaksanakan di sini sampai tanggal 13 November 1946. Dan perundingan di sini dihadiri pertama delegasi Belanda menempati sebelah barat, sebelah kiri kita, yang dipimpin oleh
Profesor Insinyur Hermerhorn dengan anggotanya 3 orang. Ada Panpol, Debur, dan Panmu. Kemudian delegasi kita Indonesia di sebelah kanan atau bagian timur. Terdiri dari Sultan Syahrir Ketua dengan anggotanya Susanto Tirtokojo, Adnan Kapogani, dan Muhammad Rum. Sebagai penengahnya, bekas duduk yang sisi sebelah sana namanya Lord John dari Inggris. Selain itu adalah yang terlibat itu bagian sini. Ini adalah bekas tempat duduknya Natullah. Mereka bertugas sebagai pencatat perundingan. Kebetulan dari Indonesia semua. Di sini ada Amir Syarifudin, Ali Budiarjo, Laimena, dan Sudarsono. Nah, Bapak semua dari perundingan di sini dihasilkan kesepakatan antara kita dengan Belanda. Ada 17 pasal persetujuan yang tertuang di dalam naskah persetujuan Linggarjati. Yang isi pokok ada 3 poin. Pertama, dinyatakan bahwa pemerintah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan tentara Belanda harus segera meninggalkan dari itu paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. Yang kedua, Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat atau negara RIS. Dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian RIS. Yang terakhir ketiga, Belanda dan RIS bekerja sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda ketuanya. Inilah yang merupakan isi pokok dari perjanjian Linggarjati. Yang selanjutnya setelahnya selesai dengan di sini, mereka menuju Jakarta. Di rumahnya Pak Sultan Syahrir tanggal 15 November 1946 diparatlah perjanjian Linggarjati itu. Yang kemudian di tanggal 25 Maret tahun 1947 barulah pengesahannya dengan ditandatangani di Istana Negara di Jakarta. Selanjutnya setelahnya dipakai tempat perundingan, bangunan ini antara tahun 1948 hingga tahun 1950 ditempati sebagai markas militer tentara Belanda waktu agresi Belanda kedua. Setelah itu antara tahun 1950 sampai 75 kurang lebih 25 tahun bangunan ini ditempati sebagai sekolah dasar negeri Linggarjati. Pada tahun 1975 ke sini datang Muhammad Hatta atau Bung Hatta bersama Ibu Syahrir. Beliau datang ke sini dan memberikan kabar bahwa bangunan ini akan dipugar atau diperbaiki Pertamina. Tetapi usaha Pertamina hanya sampai pada pembangunan gedung sekolah dasar saja. Yang lokasinya berada di belakang gedung ini tetapi di luar pagarnya. Terakhir tahun 1976. Di tahun itu oleh pemerintah bangunan ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipugar dan dijadikan sebagai museum memorial sampai sekarang ini. Itulah Bu semua sekilas tentang sejarah singkat dari gedung perundingan Linggarjati ini. Ya, nah beginilah. Ini merupakan gambarannya. Gambaran waktu pelaksanaan perundingan di sini. Karena pada waktu diadakan perundingan di sini sifatnya tertutup, sehingga sampai saat ini Pak belum diketemukan dokumentasnya, baik di foto ataupun film dokumenter. Hanya foto-foto suasana di luarnya saja. Nah, ini menggambarkan delegasi kita sedang berunding dengan pihak Belanda. Inggris di sebelah sana sebagai penengahnya. Inggris inilah yang memberikan solusinya di antara dua keinginan yang bertolak belakang. Oke, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya untuk barang koleksinya terdiri dari dua kelompok. Pertama yang orsinil atau yang asli dan yang kedua yang duplikat. Salah satu barang aslinya koleksinya adalah kursi ini. Kecuali kulit joknya sudah diganti. Selain kursi dan meja ini juga di sebelah sana di samping kita penjelasan itu salah satu barang aslinya piano. Itu salah satu barang aslinya. Nah, ini sekedar untuk pengingat aja, pengingat kita, untuk pengingat saja bahwa perjanjian Linggarjati walaupun sudah disepakati dengan ditandatangan, akhirnya gagal karena dari perjanjian Linggarjati timbullah pro dan kontra, ada yang setuju dan menolak perjanjian Linggarjati, sehingga akhirnya Belanda sendiri yang melanggar dengan agresi pertama. Sejak itu perjanjian Linggarjati tidak berlaku lagi. Agresi pertama Belanda di tanggal 21 Juli tahun 1947.
Sejak itu perjanjian Linggarjati gagal. Lalu diadakan lagi perundingan selanjutnya. Salah satunya inilah perundingan Renville yang fotonya di sana. Perundingan ini dilaksanakan di sebuah kapal angkut marinir Amerika Serikat, namanya kapal USS Renville. Tapi dalam dengan perjanjian Renville ini, secara garis besar pihak kita Indonesia yang dirugikan, Belandanya yang diuntungkan dari Renville. Karena kalau kita simak dari hasil pokoknya aja, bahwa wilayah Republik Indonesia ini menyempit. Dalam perjanjian ini wilayah RI hanya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Sumatera pun tidak semua. Karena beberapa daerah di Sumatera sudah dikuasai Belanda waktu Agustus pertama. Kita akui menjadi milik Belanda, kekuasaan Belanda. Kemudian walaupun merugikan dan walaupun menguntungkan Belanda, merugikan kita Indonesia, Belanda kembali melanggarnya dengan agresi kedua. Gagal lagi perjanjian itu. Nah selanjutnya inilah. Ini duplikatnya, Pak. Duplikatnya. Nanti yang hasilnya kita bisa lihat di ruangan sebelahnya. Nah ini delegasi Indonesia-nya. Silakan didokumentasikan. Kemudian yang ini udah kan? Nah ini Belandanya. Oh, lalu yang ini nih. Nah ini Inggrisnya. Ini Inggrisnya, ini penengah. Nah, kemudian setelah kita melihat ini, kita lanjut ke ruangan sebelah sana dulu. Bisa kita foto bersama, boleh, silakan buat kenang-kenangan. Iya. Nah, kalau di samping